Film ini dibuka dengan sebuah momen prestisius, yaitu proses pembuatan bintang penghargaan di trotoar Hollywood untuk seorang artis terkenal bernama Elizabeth Sparkle. Penghargaan ini bukan sembarangan. Hanya orang-orang yang benar-benar diakui industri yang bisa mendapatkannya. My favorite. We're gonna have to let her know we're gonna be late. Yeah, I'll shoot her. Namun, waktu berjalan tanpa ampun. Nama besar Elizabeth yang dulu dielu-elukan perlahan mulai pudar. Trotoar yang dulu menjadi simbol kejayaannya, kini hanya jadi tempat orang lalu lalang tanpa peduli. 35 tahun kemudian, meskipun usia Elizabeth sudah tidak muda lagi, ia masih terlihat bugar dan berusaha tampil maksimal sebagai instruktur dalam acara senam. Come on! Props! You got it! Hang in there, ladies! Great work out, ladies! Setelah selesai syuting, Elizabeth berjalan melewati deretan foto dirinya di masa muda. Tatapannya kosong, seperti orang yang sedang menonton masa lalunya sendiri. The next few weeks. Karena toilet wanita sedang diperbaiki, ia terpaksa masuk ke toilet pria. Di dalam sana, seorang produser bernama Harvey terlihat sedang meluapkan emosinya. Ia marah besar kepada tim karena rating acara terus menurun. Menurutnya, Elizabeth sudah tidak lagi menarik untuk penonton karena usianya yang menginjak 60 tahun. Dengan nada kesal, ia bahkan menyindir bahwa Elizabeth seharusnya tahu diri dan mundur. Tanpa sengaja, Elizabeth mendengar semua pembicaraan itu. Wajahnya langsung berubah, seperti orang yang baru saja ditampar penyataan. Tidak lama kemudian, Harvey mengajak Elizabeth makan bersama. Suasananya canggung. Harvey mencoba menyampaikan maksudnya dengan cara yang sehalus mungkin, walaupun tetap terasa menyakitkan. Ia mengatakan bahwa penonton sekarang lebih tertarik pada yang muda. Di tengah obrolan itu, Elizabeth mulai kehilangan kesabaran. Ia tidak lagi mau basa-basi, dan langsung menanyakan dengan tegas apa sebenarnya rencana Harvey terhadap dirinya. Oh, George! George! Those ratings are immense. You're a genius. Dalam perjalanan pulang, pikiran Elizabeth dipenuhi oleh ucapan Harvey. Ia menyetir dengan tatapan kosong, seperti tubuh yang bergerak tanpa jiwa. Sampai akhirnya, ia melihat iklan yang dulu menampilkan dirinya sedang diturunkan. Momen itu seperti pukulan telak. Emosinya meledak. Konsentrasinya hilang. Dan tanpa sadar, ia menerobos lampu merah hingga mengalami kecelakaan. Beruntung, nyawanya masih selamat. Dokter mengatakan ia hanya mengalami trauma ringan. Tapi bukannya lega, Elizabeth justru menangis. Bukan karena sakit, tapi karena merasa hidupnya perlahan runtuh. Di tengah kondisi itu, seorang asisten dokter bernama Robbie tiba-tiba melakukan pemeriksaan tambahan. You're good to go. Tingkahnya sedikit aneh, seperti punya maksud tersembunyi. Ia memberi isyarat bahwa Elizabeth adalah kandidat yang cocok, lalu menyelipkan sesuatu ke dalam mantelnya. Setelah pulang ke apartemen mewahnya, Elizabeth menemukan sebuah benda misterius dari saku mantelnya. Rasa penasaran mengalahkan segalanya, dan ia langsung memeriksanya. Saat diputar, muncul sebuah presentasi dari perusahaan bernama DD Corp.
Mereka memperkenalkan sebuah proyek bernama Substance, sebuah metode yang memungkinkan seseorang menciptakan versi dirinya yang lebih muda. Cara kerjanya cukup ekstrim. Tubuh akan membelah, menghasilkan versi baru yang lebih muda. Tapi ada aturan penting. Kedua tubuh itu harus bergantian setiap minggu dan tetap terhubung sebagai satu kesatuan. And 1 week for the other. Escape from yourself. Keesokan harinya, setelah mendapatkan kartu akses dengan kode khusus, Elizabeth langsung berangkat menuju lokasi yang diarahkan. Tempatnya bukan gedung mewah atau laboratorium canggih, melainkan sebuah gudang tua yang dari luar kelihatan, seperti tempat penyimpanan barang rongsokan. Melihat pintu besi yang kusam, Elizabeth sempat ragu. Aura tempat itu lebih cocok buat uji nyali daripada eksperimen ilmiah. Setelah masuk ke dalam, ia menemukan sebuah loker khusus. Dengan sedikit rasa tegang, Elizabeth kembali menggunakan kartu aksesnya. Loker itu terbuka, memperlihatkan sebuah paket yang sudah disiapkan untuknya. Sesampainya di apartemen, Elizabeth langsung membuka paket tersebut. Isinya lengkap, alat suntik, cairan aktivator, dan beberapa perlengkapan lain yang terlihat seperti peralatan medis tingkat tinggi. Di bagian belakang wadah, terdapat peringatan tegas. Cairan itu hanya boleh digunakan sekali. Tidak ada percobaan kedua. Malam pun tiba. Dengan napas yang mulai tidak beraturan, Elizabeth berdiri di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri, seolah sedang pamit pada versi lamanya. Lalu, tanpa ragu lagi, ia menyuntikkan cairan aktivator ke dalam tubuhnya. Reaksinya langsung terasa. Rasa sakitnya bukan main. Tubuhnya mulai mengalami perubahan aneh. Ototnya menegang, tulangnya seperti bergeser, dan dari punggungnya, sesuatu mulai muncul. Dengan proses yang ekstrem dan tidak nyaman untuk dilihat, tubuh baru perlahan keluar dari tubuh lamanya. Dan akhirnya, berhasil. Elizabeth kini memiliki versi muda dari dirinya sendiri. Wajahnya kembali mulus, tubuhnya kembali kencang, seperti kembali ke masa keemasannya. Ia sempat terpaku, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun, euforia itu tidak berlangsung lama. Ia segera menyadari bahwa tubuh lamanya masih ada, tergeletak dalam kondisi lemah. Dengan panik, ia menjahit luka di punggung tubuh lamanya dengan alat seadanya, bahkan menggunakan benda yang ada di sekitarnya.
Setelah itu, ia memasang selang nutrisi agar tubuh lamanya tetap hidup selama masa tidur. Kini permainan sebenarnya dimulai. Setelah membersihkan diri, Elizabeth yang berada di tubuh mudanya mulai merasakan efek lain. Hidungnya sempat mengeluarkan darah, tanda bahwa ia harus menggunakan cairan stabilizer. Cairan itu harus diambil dari tubuh lamanya, tepatnya dari bagian tulang belakang. Dengan sedikit rasa jijik dan takut, ia melakukannya. Dan benar saja, setelah menggunakan cairan tersebut, kondisinya kembali normal. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang jadi kenyataan. Dengan tubuh muda yang bebas dari rasa pegal dan keterbatasan usia, Elizabeth mulai menikmati hidupnya kembali. Ia bergerak lebih lincah, lebih percaya diri, dan lebih berani. Sampai akhirnya, ia mendapat ide. Ia memutuskan untuk mengikuti audisi yang diadakan di studio Hollywood. I'm Sue. Dengan penampilan yang mencolok dan tubuh yang proporsional, kehadirannya langsung menarik perhatian. Saat memperkenalkan diri, ia menggunakan nama baru, Sue. Penampilannya membuat semua orang terpukau. Bahkan Harvey, yang dulu meremehkan Elizabeth, langsung terpikat. Tanpa banyak pertimbangan, Sue langsung diterima sebagai instruktur senam baru, menggantikan posisi Elizabeth. Ironis banget. Saat ditanya soal jadwal, Sue memberi alasan bahwa ia harus izin selama seminggu, karena ada urusan keluarga. Padahal, itu adalah waktu yang ia butuhkan untuk kembali ke tubuh lamanya. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Sue mulai menikmati popularitas yang dulu sempat hilang. Ia kembali menjadi pusat perhatian, dipuji, dan dipandang dengan kagum. Namun di balik semua itu, waktu terus berjalan. Mendekati batas 1 minggu, tubuh Sue mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Harvey, yang kini sudah punya mainan baru, langsung memberikan barang-barang milik Elizabeth dengan sikap yang terasa dingin. Ia sempat mengucapkan maaf, tapi nadanya lebih seperti formalitas daripada penyesalan. Sesampainya di apartemen, Elizabeth mulai menandai kalender. For the rest of your days, regret. Ia tidak mau lagi salah jadwal. Kali ini, ia ingin bermain sesuai aturan. Beberapa hari kemudian, paket cairan nutrisi kembali dikirim oleh Dede Corp. Semua terasa seperti rutinitas yang harus dijalani, bukan pilihan lagi. Namun, di balik itu, rasa tidak sabar mulai muncul. Elizabeth terus menghitung hari untuk kembali menjadi Sue.
Seolah-olah kehidupan nyatanya bukan saat ia menjadi dirinya sendiri, tapi saat ia menjadi versi mudanya. Dan akhirnya, waktu itu tiba. Thank you so much, everybody. Where is she? Oh, wonderful. 2 hari sebelum jadwal pertukaran berikutnya, saat berada di tubuh Sue, ia mulai merancang sesuatu. Ia ingin membuat ruang rahasia di apartemennya. Tujuannya jelas, menyembunyikan tubuh lamanya agar tidak terlihat oleh siapapun. Dengan kemampuan seadanya, tapi tekad yang luar biasa, ia berhasil membuat ruang tersembunyi yang cukup rapi. Tubuh lamanya pun disimpan di sana. Sejak saat itu, Sue mulai menjalani hidupnya tanpa gangguan. Saat kembali ke apartemen di pagi hari, bukannya langsung berganti tubuh, ia malah menunda lagi. Bahkan ia membawa seseorang pulang hanya untuk kesenangan sesaat. Namun, di tengah semua itu, tubuhnya mulai memberi sinyal bahaya. Cairan stabilizer yang ia butuhkan mulai habis. Dalam keadaan panik, Sue nekat mengambil lebih banyak cairan dari tubuh lamanya, tanpa mempedulikan aturan yang sudah ditetapkan. Saat Elizabeth kembali mendapatkan kesadaran di tubuh lamanya, ia langsung merasa ada yang tidak beres. Ia tidak mengingat apa yang dilakukan Sue. Salah satu jarinya mengalami penuaan ekstrem. Kulitnya mengeriput, seperti orang yang usianya jauh lebih tua. Panik, Elizabeth langsung menghubungi pihak Dedecorp. Ia berharap ada solusi, tapi jawaban yang ia dapat justru membuatnya semakin terdiam. Pelanggaran aturan bersifat permanen, tidak ada cara untuk mengembalikan kondisi seperti semula. Setelah itu, Elizabeth mulai merasakan sesuatu yang aneh. Saat melihat Sue di layar televisi, ia tidak merasa bangga, malah merasa kesal. Untuk menenangkan pikirannya, Elizabeth pergi ke sebuah kafe. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria tua yang tampak mengenalnya. Pria itu bertanya tentang kondisi Elizabeth setelah menjalani proses tersebut. Perkataannya terasa mengganggu. Ia mengingatkan bahwa kesadaran dari versi lain bisa berkembang sendiri dan bisa menjadi masalah besar jika tidak dikendalikan. Saat Elizabeth menyadari bahwa pria itu adalah Robbie, asisten dokter yang dulu menanganinya, rasa cemasnya langsung meningkat. Apa yang ia alami sekarang? Ternyata bukan hal yang sederhana. Malam harinya, Elizabeth mencoba berdandan. Ia ingin merasa percaya diri dengan tubuh lamanya.
Ia mencoba berbagai cara, berharap bisa menerima dirinya kembali. Namun hasilnya nihil. Bayangan Su yang sempurna terus menghantui pikirannya. Semakin ia mencoba menerima dirinya, semakin ia merasa tidak cukup. Dan akhirnya, di tengah kelelahan mental ia menyerah. Ia memutuskan untuk melanjutkan semua ini. Stres yang menumpuk membuat Elizabeth melampiaskannya ke makanan. Circle those hips. Circle those hips. Contract. Para kru yang melihat perubahan pada Su mulai curiga. Mereka bahkan sempat memutar ulang rekaman untuk memastikan ada yang aneh. Su yang panik langsung menuju ruang ganti. Dengan napas tidak teratur, ia mencoba memeriksa tubuhnya sendiri. Dan disitulah, ia benar-benar terkejut. Dari dalam tubuhnya keluar sesuatu yang tidak seharusnya ada. Pemandangan yang membuatnya sendiri tidak percaya dengan apa yang terjadi. Tanpa perlu dijelaskan panjang lebar, satu hal yang pasti, kondisi tubuhnya sudah mulai kacau. Baru saja berpindah tubuh, Su langsung melihat apartemennya dalam keadaan berantakan. Sisa makanan tinggi lemak berserakan di mana-mana. Ia langsung kesal. Baginya, Elizabeth telah merusak wadah yang seharusnya dijaga. Padahal, apa yang dilakukan Elizabeth adalah pelampiasan dari tekanan yang ia rasakan. Dalam perjalanan menuju studio, Su meluapkan emosinya. Dua orang yang berbeda. Sesampainya di studio, Su sempat tegang saat dipanggil oleh Harvey. Tapi ketegangan itu berubah menjadi kelegaan. Harvey justru memuji penampilannya. Acara yang ia bawakan menjadi sangat populer, bahkan viral di berbagai tempat. Su kini dianggap sebagai wajah baru yang segar dan menjanjikan. Tidak berhenti di situ, Su juga ditunjuk sebagai bintang utama dalam acara besar malam tahun baru yang akan disiarkan luas. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menerimanya. Kesempatan seperti ini terlalu besar untuk dilewatkan. Namun, kesibukan itu membuatnya kembali melanggar aturan. Ia terus menunda jadwal pergantian tubuh. 1 minggu lewat, 2 minggu masih ditunda. Bahkan sampai lebih dari 2 minggu, Su tetap bertahan di tubuh mudanya. Akibatnya mulai terlihat jelas. Saat akhirnya ia mencoba mengambil cairan stabilizer, kondisinya sudah tidak normal. Cairan itu berubah, tidak lagi seperti sebelumnya.